Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Juwita dalam mata pelajaran Seni Budaya. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cabang-cabang seni yang mencakup definisi, unsur-unsur, dan jenis-jenis cabang seni. Sebelum lanjut, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting. Cabang seni yang pertama adalah seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater, dan seni sastra. Kita bahas dulu seni rupa. Apa sih seni rupa? Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan atau mata dan dirasakan dengan perabaan atau sentuhan secara langsung. Unsur-unsurnya yang pertama ada titik, adalah unsur seni rupa yang paling kecil dan paling dasar. Yang kedua ada garis, yaitu sekumpulan titik yang berderet memanjang dan saling terhubung antara lain garis lurus atau lengkung, garis panjang atau pendek, ataupun garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Selanjutnya ada bidang, yaitu unsur yang dihasilkan dari garis-garis yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat membentuk sisi dan sudut. Berikutnya ada bentuk, yaitu unsur yang terlahir dari kombinasi beberapa titik, garis, atau bidang dan dapat membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih hidup karena memiliki wujud. Selanjutnya ada ruang, yaitu unsur seni rupa yang terbentuk dari dua bidang atau lebih yang saling bertemu pada bagian sisinya. Warna, yaitu kesan yang ditimbulkan oleh pemantulan cahaya pada mata. Tekstur adalah sifat dan keadaan permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Gelap terang adalah unsur seni rupa yang bisa memberikan efek tertentu terhadap sebuah objek. Nah, berdasarkan dimensinya, seni rupa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu seni rupa dua dimensi. Adalah seni rupa yang memiliki ukuran panjang kali lebar dan hanya dapat dinikmati dengan satu sudut pandang saja, yaitu dari depan atau sejajar bidang datar. Contohnya lukisan, foto, kaligrafi. Berikutnya ada seni rupa tiga dimensi. Seni rupa yang memiliki ukuran volume atau panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai arah. Contohnya patung, seni ukir, seni arsitektur. Sedangkan berdasarkan fungsinya, seni rupa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, seni rupa murni, yaitu karya seni yang proses penciptaannya terfokus pada nilai estetika atau keindahannya saja, tanpa memikirkan kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, lukisan, foto, hiasan dinding. Selanjutnya ada seni rupa terapan, yaitu karya seni yang dalam proses penciptaannya berfokus pada aspek kegunaannya, tetapi tidak melupakan sisi artistik dan estetikanya. Contoh, peralatan rumah tangga dari bahan gerabah. Kita lanjut ke cabang seni berikutnya, yaitu seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan bagi penontonnya. Unsur-unsur utama seni tari antara lain, yang pertama ada wiraga, yaitu gerakan tubuh penari yang dinamis, ritmis, dan estetis. Yang kedua ada wirama, kepekaan irama, ketentukan dan tempo yang harus dikuasai penari sehingga gerak yang diciptakan lebih harmonis. Yang ketiga, wirasa, perasaan atau emosi penari yang digunakan untuk menciptakan suasana tarian yang dibawakan. Unsur pendukung seni tari, yang pertama ada ragam gerak, yaitu kombinasi gerakan yang dapat membuat sebuah tarian lebih menarik dan estetis. Contohnya, lirikan mata, ekspresi wajah. Yang kedua ada ragam iringan, yaitu penambahan ritme atau irama berupa musik yang sesuai dengan jenis tarian. Contohnya, bunyi gongseng pada tari remo. Yang ketiga ada rias dan kostum.
yang biasanya digunakan untuk memperjelas karakter serta menyampaikan makna dari sebuah tarian. Yang terakhir ada pola lantai atau blocking, yaitu perpindahan tempat atau posisi penari yang digunakan untuk mempertajam desain dramatik sebuah tarian. Jenis tari berdasarkan jumlah penari. Yang pertama ada tari tunggal atau solo, yaitu tarian yang dibawakan oleh satu orang penari. Yang kedua, tari berpasangan atau duet, yaitu tarian yang dibawakan oleh dua orang penari secara berpasangan, baik sesama laki-laki, sesama perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ada tari berkelompok atau grup, yaitu tarian yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih dalam satu panggung atau pentas. Selanjutnya ada seni musik. Seni musik itu sendiri adalah cabang seni yang merupakan susunan nada atau suara berbentuk lagu sebagai ekspresi diri penciptanya dan dapat memberikan kepuasan estetika bagi para pendengarnya. Unsur-unsur musik antara lain bunyi, yaitu unsur suara yang dapat diberdayakan menjadi kesatuan harmoni dalam suatu kegiatan musikal. Nada, tinggi rendahnya bunyi dalam musik biasanya disusun sedemikian rupa sehingga membentuk tangga nada. Irama atau ritme, yaitu pergantian panjang pendek, tinggi rendah, serta keras lembut nada dalam suatu gubahan musik. Melodi, yaitu tinggi rendahnya atau panjang pendeknya nada. Birama, yaitu ketukan berulang dan teratur pada tempo yang sama. Berikutnya ada harmoni, yaitu rangkaian melodi dengan birama tertentu yang membentuk komposisi yang indah dan nyaman didengar. Berikutnya ada tempo, yaitu ukuran kecepatan birama. Dinamika, yaitu tinggi rendahnya nuansa atau suasana dalam pertunjukan atau permainan musik. Yang terakhir adalah timbre, kualitas atau warna bunyi yang dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Jenis-jenis alat musik. Yang pertama ada kardofon, yaitu kelompok alat musik yang sumber bunyinya dari dawai atau kawat, senar. Contohnya gitar, biola, ukulele. Yang kedua ada idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari bahan alat musik itu sendiri. Biasanya terbuat dari perunggu, besi, kayu, dan lain-lain. Contohnya gong, saron, bonang, dan angklung. Ketiga ada membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau fiberglass. Contohnya kendang, rebana, bass drum. Berikutnya ada aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Contohnya seruling, harmonika, dan lain-lain. Yang terakhir ada elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik atau elektronik. Contohnya keyboard, gitar listrik. Selanjutnya ada cabang seni teater. Seni teater adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya. Unsur internal seni teater yang pertama yaitu pemain atau aktor. Pemain atau aktor adalah para pemeran yang akan memainkan beberapa tokoh dalam teater, seperti tokoh utama, tokoh antagonis, atau pemeran pendukung. Yang kedua, naskah atau skenario. Isinya berupa alur cerita yang akan dipentaskan. Selanjutnya adalah sutradara, yaitu pembuat konsep pementasan dan mengarahkan para pemain sesuai konsep yang telah dibuat berdasarkan naskah. Properti, yaitu perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan dalam pementasan teater. Terakhir adalah penataan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penataan panggung, tata rias, busana, atau pencahayaan. Jika ada unsur internal, maka ada unsur eksternal,
Yang pertama yaitu desainer, adalah pihak yang bertanggung jawab mengenai kebutuhan desain pementasan. Yang kedua, stage manager, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam membantu sutradara. Yang ketiga, ada direktor, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mencari, mengarahkan, dan mempersiapkan para pemain sesuai isi cerita. Yang terakhir, ada kru, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan, mulai dari perlengkapan, tata ruangan, tata pencahayaan, atau tata musik. Jenis-jenis teater ada 6. Yang pertama, teater musikal, yaitu pementasan seni peran yang mengkolaborasikan seni musik dan tarian. Yang kedua, teater dramatik, yaitu jenis teater yang memperhatikan tempat dan latar belakang ceritanya. Biasanya ceritanya lebih nyata. Yang ketiga, teater boneka, yaitu pementasan yang menggunakan boneka sebagai pemeran tokohnya, baik boneka tangan, kayu, ataupun tali. Yang keempat, ada teater gerak, yaitu teater yang mengutamakan ekspresi wajah, bahkan bisa menghilangkan unsur dialog dalam pementasannya. Yang kelima, ada teatrikal puisi, yaitu pertunjukan yang mengkolaborasikan puisi dengan teater, di mana puisi disampaikan dengan penuh ekspresi oleh para tokoh. Yang terakhir adalah teater wayang kulit, yaitu pementasan dengan menggunakan wayang kulit sebagai pemeran tokohnya dan dikendalikan oleh seorang dalang. Cabang seni yang terakhir adalah seni sastra. Seni sastra itu sendiri adalah sebuah bentuk tulisan atau cerita yang memiliki nilai seni dan juga budaya yang menampilkan atau menunjukkan keindahan tutur serta juga bahasa di dalam menyampaikan makna tertentu. Unsur intrinsiknya, yang pertama ada tema, yaitu pokok persoalan yang ada di dalam cerita. Yang kedua amanat, yaitu pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca. Ada karakter atau perwatakan, tokoh dalam cerita. Karakter tersebut bisa dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang keempat, ada konflik, yaitu permasalahan yang dialami oleh karakter dalam cerita. Konflik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu konflik internal adalah konflik yang tidak melibatkan tokoh lain, atau konflik eksternal, yaitu konflik yang melibatkan tokoh lain. Selanjutnya ada setting atau latar, yaitu keterangan suatu tempat, waktu, dan suasana. Ada plot atau alur, yaitu jalan cerita di dalam karya dari awal sampai akhir. Juga ada simbol, yaitu penggunaan karya sastra sebagai wakil suatu hal yang sifatnya abstrak. Juga ada sudut pandang, yaitu perwujudan karakter tokoh oleh penulis dalam cerita. Seperti orang pertama biasanya menggunakan kata aku atau saya, orang kedua menggunakan kata kamu, orang ketiga menggunakan kata mereka atau dia. Jenis-jenis sastra yang pertama adalah epik, yaitu karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikuti pikiran dan perasaan pribadi pengarang. Yang kedua ada lirik, yaitu karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Yang ketiga ada didaktif, yaitu karya sastra yang isinya berupa pesan moral, tata krama, agama, dan sebagainya. Yang keempat ada dramatik, yaitu karya sastra yang isinya melukiskan suatu kejadian dengan gambaran yang berlebihan. Beberapa contoh seni sastra yaitu prosa, puisi, drama, dan lain-lain. Terima kasih pertemuan hari ini, kita cukup sampai di sini dulu ya. Kalau kata Pablo Picasso, seniman adalah wadah bagi emosi yang datang dari semua tempat. Dari langit, dari bumi, dari secarik kertas, dari bentuk yang lewat, atau dari jaring laba-laba. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you, bye-bye.